in Tokyo. Iya, Wow. Winter in Tokyo. Itu dengar-dengar disutradarai oleh Fajar Bustami. Bustami. Iya, mereka sama-sama direct dan tulis film Dilan. Oke. Ya, nah, Dilan Oke. itu kan sukses luar Betul, biasa, betul. ya kan. Jangankan ngomong soal bedanya penulis sama sutradara, kita antara orang marketing sama orang factory production sering ribut. Sekarang gini, kita udah punya cerita jalan, tiba-tiba talentnya nggak bisa. Kita Kita pengen talent yang ini nggak Iya. bisa juga gitu Ya, kan. contoh Natasha Wilona, tiba-tiba waktu itu nggak bisa. Wah, saya film gak laku, ya pasti sering, semua orang pasti pernah down. Wah, itu saya down banget. Itu 3 hari kali kayak nggak bisa tidur, gelisah apa segala macam. Hari ini kita akan bicara mengenai cerdas secara emosi. Jadi kata Pak Yungki boleh marah asalkan cerdas. Kita akan menghadirkan seorang bintang tamu, yaitu seorang produser yang sudah berpengalaman dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Film-film di layar lebar dan sinetron. Salah satu judulnya yang terkenal hari-hari ini adalah Winter in Tokyo dan Merindu Cahaya di Amstel. Nah, Pak Yungki kira-kira tahu nggak siapa? Tahu orangnya? dong. Harus tahu dong ya. Gitu. Coba. Yuk kita langsung aja, kita welcome Oswin. Welcome Oswin. Halo. Bos Yongki. Oswin, apa kabar? Baik, thank you udah diundang. Apa yang membuat kamu tuh bisa masuk ke dunia perfilman seperti ini? Dunia perfilman ya. Nah, Jadi kalau ditanya sih pasti passion ya. Karena sebenarnya kan ini dunia yang nggak begitu susah-susah gampang gitu. Jadi kalau nggak ada passion pasti nggak akan kuat gitu. Banyak yang tumbang juga gitu kan ya. Karena passion. Dulu juga suka nonton zaman SMA tuh. Jadi saya kalau nonton bioskop itu saya penasaran nih bikinnya gimana ya. Ini orang aslinya nih kayak apa gitu. Jadi saya suka beli DVD original yang ada behind the scene-nya. Di situ tuh saya makin terkesima tuh sama dunia perfilman tuh. Wah, kok bisa ya zaman dulu kita lihat teknologi blue screen, green screen. Kok bisa ya layar hijau tuh jadi begini. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh buat saya jadi takjub sih sama dunia ini gitu kan. Jadi makin tertarik gitu. Ya tapi namanya passion ya cuman passion kan, SMA bisa apa gitu kan. Kuliah seperti biasa. Nah, tapi latar belakang studinya tentang perfilman enggak? Bukan, saya sekolahnya finance marketing dulu. Nah, Ya. itu jadi belajarnya gimana tuh? Ya itu karena passion itu. Jadi ngulik-ngulik sendiri ngulik ya. sendiri. Nah ini ngomong lagi soal dunia perfilman nih ya, tapi kita tetap nggak lari daripada cerdas emosi. Dunia yang digeluti oleh Oswin, ada produser, ya kan, ada produser, kemudian ada sutradara, ada penulisnya, ada artisnya, Artis dan semuanya lain-lain, gitu kan. Karena kalau di dunia saya yang di marketplace yang istilahnya dunia bisnis gitu ya, jangankan ngomong soal bedanya penulis sama sutradara, kita antara orang marketing sama orang factory production sering ribut. Pasti. Ya kan, kita mau jualan nggak ada barang, kita ngomel juga. Jadi kan punya kepentingan. Kita sama orang finance punya masalah. Kita bilang udahlah jangan ditagih dulu, tokonya lagi sepi. Jadi orang finance nggak bisa tagih karena kan ini cash flow perusahaan. Kan terjadi konflik seperti itu. Dan itu gimana di dalam dunia perfilman ini? Memang pasti terjadi. Apalagi gini, mungkin kalau perusahaan kan orangnya itu aja. Maksudnya marketing ya dalam setahun ke depan ketemunya dia juga dia gitu. juga. Ya, Nah, ya. kalau film ini kan beda-beda. Abis film A kita ketemu sama dengan totally orang yang berbeda gitu kan gitu. Dan sekali sutradara berbeda, penulis berbeda dan semua. turunannya kan banyak banget gitu. Jadi satu ya. film itu kurang lebih mungkin 100 sampai 200 orang lah melibatkan kepala gitu ya. Dan itu setiap proyek pasti berbeda-beda kan. Salah satu fungsinya produser itu adalah memang jalan tengah gitu. Karena gimana pun harus ada satu jalan tengah, satu decision maker gitu kan. Nggak bisa nih kita ngalor ngidul doang. Akhirnya begini, memang kadang-kadang kita mesti tegas, mesti putusin walaupun tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah gitu. itu masuk ke situ tuh. Kan nggak gampang berarti Pak. Sebagai produser tadi highlightnya adalah harus jadi penengah lah ibaratnya ya. Iya. Ada tips nggak bagaimana itu tadi mengelola emosi, ketemu berbagai orang yang beda-beda dan mungkin mereka juga nggak dalam kondisi yang baik-baik aja gitu kan? Pasti kesel, emosi itu pasti pernah lah, semua orang pasti pernah. Cuman kan cara cara pelampiasannya kadang-kadang beda-beda gitu kan. Nah, mungkin kalau yang biasanya kalau udah deadlock gitu, kadang-kadang ya pasti kita mesti ngerti dulu nih orang nih, karena setiap orang pasti punya ego masing-masing ya, punya agenda masing-masing gitu loh gitu kan. Saya maunya begini, kenapa? Mungkin kan nama saya yang keluar nih, ntar malu dong saya dilihat keluarga, dilihat teman-teman profesi lain misalnya gitu kan. Dari sisi penulis
Loh tapi saya yang punya cerita gitu. Orang kan taunya ceritanya begini gitu kan. Saya juga punya ego. Loh at the end kan kalau Keluar duit financingnya gue nih, iya, gitu. Gue yang kalau modalin financingnya nih, nggak gitu. balik gimana? Mau nama bagus, cerita bagus Gitu. segala macam, tapi flop kan? Betul. Gimana? Industri kita kan mesti jalan gitu kan. Terus sampai ke bawah juga pasti mereka punya ego masing-masing. Nah makanya dari awal tuh kita udah mesti set up nih sama-sama. Oke, kalau kita mau bikin dalam tanda kutip film komersil gitu, ya kita sepakat nih semuanya gitu ya. Jadi harus ada idealis ego-ego yang Singkirkan. ya kita kesampingkan gitu kan, karena tujuannya oke, kita film komersil nih gitu kan, tahu kan film komersil yang kadang-kadang ya mungkin kadang-kadang oh kok film Indonesia begini-begini ya, mau nggak mau itu kita mesti lakukan karena komersilnya pasarnya seperti itu gitu kan. Nah, bicara film, Merindu Cahaya The Amstel, syutingnya dengar-dengarnya di Belanda ya. Sebagai seorang produser pasti ujung-ujungnya biaya. Nah, dalam pembuatan film itu pernah nggak terjadi konflik? Syuting di negara orang tuh pressure-nya pasti lebih berat. Karena satu itu di negara orang, terus banyak lah kendala. Terus ya kadang-kadang ya ada yang suka kebiasaan merokok di negara orang juga nggak segampang di sini kan, nggak boleh itu. Jadi mood tuh ngaco cuaca, belum cuaca ya, cuaca terus capek kan, maksudnya capeknya mungkin kalau di sini ada asisten antar jemput mobil apa segala macam, pulang balik rumah ya home lah gitu. Kalau di sana kan ibaratnya nebeng dan bukan 1-2 hari loh Pak. Kalau jalan-jalan enak ya mungkin sebulan, kalau kerja sebulan di negara orang tuh memang pressure-nya pasti lebih tinggi lah gitu kan. Nah, pasti sering terjadi bentrokan-bentrokan. Kadang salah ngomong dikit aja orang bisa sensitif gitu kan. Dan itu pasti terjadi sering. Itu di 2 film Amstel sama itu ya tangis-tangisan tuh, kru nangis-nangisan gitu kan. Iya. Nah, sebagai produser berarti kan fungsi Anda tuh sebagai satu konsolidator dong. Iya betul. Sama paling enggak sebagai peacemaker lah. Show must go on Pak. Nggak bisa. Wah dia ribut. Ya udah kita break dulu 2 hari kan nggak bisa Pak. Argo jalan terus. Kita pergi kan kita udah tahu pulangnya kapan, tiket udah dibeli segala macam gitu kan. Nah, tapi memang biasanya kalau di lapangan itu sebenarnya jenderalnya itu sutradara. Jadi kita udah nggak punya otoritas lah sebenarnya gitu Pak. Jadi jenderal itu memang sutradara, kita nggak bisa yaudah yuk gini-gini aja nih. Ya itu marah sutradaranya itu juga. Kita melangkahi wewenang dia gitu. Jadi memang itu biasanya wewenangnya sutradara. Kalau sampai dia tidak bisa putuskan, biasanya misalnya kalau budget dan lain-lain ada perubahan yang signifikan ya dia kan nggak bisa putusin sendiri, baru dia discuss. Iya. Bicara mengenai Winter in Tokyo. Iya, Winter in Tokyo. Itu dengar-dengar Coach Yuki juga pasti dengar kerjasama dengan beberapa orang yang cukup ternama nih, disutradarai oleh Fajar Bustami. Iya. Kira-kira boleh cerita dikit nggak sih? Iya. Jadi gimana info aja awalnya? Fajar Bustami dan Titin itu yang mereka sama-sama direct dan tulis Dilan, film Dilan. Ya, nah Dilan itu kan sukses luar biasa ya kan. Ya Fajar sebagai sutradara besar pasti punya bayangan sendiri nih. Film itu identiknya dengan sutradara. Film bagus siapa nih sutradaranya gitu kan gitu. Film jelek sutradaranya nggak bisa gitu. Padahal mungkin produser yang salah gitu kan, bisa juga. Awalnya tuh ya ngeri-ngeri sedap juga nih gitu kan. Nih 3 orang kita satukan. Ya boleh dibilang saya yang paling junior kan pada saat itu gitu kan gitu. Makanya kita samakan persepsi dulu nih. Mas Fajar ini adaptasi mega best selling novel. Jadi beban dia kan juga berat. Saya kalau bikinnya di situ tulisnya Tokyo musim salju. Pada saat itu Tokyo lagi nggak ada salju misalnya. Berarti kan kita mesti move ke kota lain gitu kan. Nah kota lain kan saya mesti tambah budget. Nah itu kan kita mesti negosiasi, Pak saya kalau nggak ada salju ntar saya dibully sama netizen ya kayak gitu-gitulah gitu kan gitu. Balik lagi ke penulis ya, tapi ujungnya awalnya kita komunikasikan dulu. Beruntung saya bekerja sama orang-orang yang memang big heart juga gitu kan. Jadi karena sudah di prepare jadi tidak ada sesuatu yang major lah, tidak ada signifikan. Tapi namanya konflik ya ribut-ribut hal kecil, jam 11 sudah mesti break tapi scene dia belum kelar gitu. Pasti ya lu usahain lah, pokoknya nggak tahu gimana scene gue belum kelar gitu, mau lu filmnya kosong gitu misalnya gitu kan. Ya itu kan pasti ada pressure di lapangan seperti itu ya. Biasa sih, tapi buat mereka pada saat itu nangis, tapi setelah selesai juga nangis karena kangen, karena rindu gitu kan.
gitu. 28 hari bareng-bareng, tidur bareng, makan bareng, tinggal bareng gitu. Berantem kan, Pak. bareng, tapi Berantem habis itu bareng. baikan Iya, habis lagi. itu baikan bahkan pasti jauh lebih dekat dari sebelum proyek itu gitu. Nah, Oswin. Hmm, Oswin kan sebagai produser pasti juga was-was, deg-degan betul, ketika filmnya nggak laku. betul. Nah, pernah nggak sih? Pernah nggak ngalamin gitu? Filmnya mungkin tidak seberhasil yang diharapkan di awal. Pastinya kan ada rasa kecewa. Betul. Boleh cerita nggak perasaan apa yang muncul? Terus gimana ngatasinnya? Saya film gak laku, ya pasti sering, semua orang pasti pernah down, pasti down. Downnya ya namanya orang down ya, pasti udah kejauhan nih. Wah, gua kalau nggak di film lagi ngapain ya? Mesti mulai cari kerja yang lain nih. Wah, ini kalau ke depannya begini nih, wah nih kayaknya industri film udah bukan menjanjikan nih buat saya nih. Itu jadi panjang gitu. Itu jadi Oke. panjang pasti down tuh memang nomor satu. Ya balik lagi, saya memang selalu dikuatkan pasti sama Firman, pasti gitu kan. Dari orang ngomong, dari orang kasih masukan, kita dengar lagu gereja, dengar khotbah, itu somehow yang mungkin kalau kita lagi keadaan biasa ya, dengar itu biasa aja gitu kan. Tapi ketika lagi pada saat itu bisa jadi kayak, Jadi rema. wah itu sampai merinding saya ngomongnya. Wow. Karena baru terjadi gitu. Ya menurut saya kayak Merindu Cahaya di Amsel, orang bilang filmnya lumayan bagus apa segala macam. Dengan pencapaian pada saat COVID dan lain-lain gitu kan. Iya. Bisa dapat sekitar sampai 500.000 kita dapatkan. Ya mungkin buat di chart film Indonesia itu lumayan top 10. Termasuk Tapi lumayan. saya kan punya ekspektasi sendiri nih Iya, pribadi iya, kan yang iya. pada saat lain saya pengennya segini nih. Tapi ternyata nggak achieve segitu gitu kan. Wah itu saya down banget. Itu 3 hari kali kayak nggak bisa tidur, gelisah apa segala macam. Dia tuh istri saya tahu tuh. Ya balik lagi apa ya, mesti pasti firman Tuhan juga tuh gitu. Everything happen for the reason, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Semua Oke, keluar semua iya ya. semua deh. Pokoknya saya ngomongin saya apa ya akhirnya Ada juga. pertanyaan nih. Hah. Setiap Padahal kali saya mau nanya Pak Yunki. setiap kali kita mau mulai proses film baru itu, did you pray Pasti, for Pak. that program Pasti. gitu semuanya? Saya nggak berani mulai kalau tanda ya, kita bukan ngomong yang supernatural, Tuhan Iya, ngomong gitu ya. Sign yang bilang oke, jalan gitu. Saya Jadi nggak berani. pergumulannya walaupun sudah ada story-nya, Nggak berani, Pak. konsepnya Nggak itu, berani. lu bawa dalam doa dulu Pasti. gitu, sampai benar merasa punya damai sejahtera, Punya damai sejahtera. untuk merangkah, Iya. baru lu jalan Iya. gitu. Menurut Wow. saya kadang-kadang gini, kita udah punya cerita jalan ya. Tiba-tiba talentnya nggak bisa. Kita Kita pengen mundur. talent yang ini nggak Iya. bisa juga gitu Ya, kan. contoh Natasha Wilona. Tiba-tiba waktu itu nggak bisa. Wah, mungkin kalau kita marah-marah nggak bisa dong. Misalnya kita ya bukan marah sama Wilona, maksudnya nggak bisa, kita mesti jalan cari yang lain apa segala macam. Pasti ada nih. Ya, tapi pada saat itu ya awal pasti ada. Wah, ini gimana pusing. Tapi balik lagi, berarti Tuhan nggak kasih nih. Berarti memang nggak boleh jalan gitu kan gitu. Dan benar. Ya waktu itu sempat nggak bisa. Proyeknya kita hold dulu lah ya. Akhirnya tunggu dia kelar sinetron, dia bilang saya ready nih gitu. Baru lanjut gitu. Saya tuh memang orang yang memang berorientasi sama pekerjaan. I'm very demanding dalam pekerjaan, dan itu istilah kalau saya datang rapat mengenai pencapaian kinerja gitu, cabang tersebut ada yang bilang kalau dulu Bapak datang saya ngompol. Gitu loh, karena pasti dicecar. Kenapa lu nggak bisa ini? Kenapa gitu? Iya, Itu saya waktu saya belum mengenal Tuhan, Pak, nada tinggi gitu kan. Lu mesti tahu ini kan kalau nggak masuk nih gua kena denda, Oswin tuh kalau marah gua kena gimana penalti sih? sekian gitu. Kita yang malam tuh gimana pressure di dalam kan station nggak mau. Syuting pagi tayang malam. Iya Pak. Wow. Editingnya